Chelsea versus Manchester United. Michael Carrick bakal lakukan 4 perubahan besar. Manchester United akan menghadapi Chelsea pada laga lanjutan Liga Inggris 2025-2026 Minggu dini hari WIB, 19 April 2026. MU akan berupaya kembali ke jalur kemenangan dalam pertandingan di Stamford Bridge itu. Setan Merah telah kehilangan 5 poin dari 2 pertandingan liga sebelumnya melawan Bournemouth dan Leeds United. MU disebut telah menjadi sasaran beberapa keputusan wasit yang meragukan, tetapi klub ini juga dinilai mengecewakan dari sisi pertahanan. United masih unggul 7 poin dari Chelsea yang berada di posisi ke-6 dan tampaknya akan lolos ke Liga Champions musim depan. Namun pada laga nanti, mereka menghadapi tantangan yang lebih berat dengan Lisandro Martinez dan Harry Maguire diskors untuk pertandingan liga. Martinez menerima kartu merah yang tidak menguntungkan karena perilaku kekerasan terhadap Leeds. Pemain Argentina itu kemungkinan akan absen dalam pertandingan liga berikutnya. Harry Maguire sebelumnya dijatuhi hukuman larangan 1 pertandingan karena kartu merahnya di Bournemouth. Hukuman tersebut telah ditingkatkan menjadi 1 pertandingan lagi karena perilaku tidak pantas terhadap wasit keempat. Mempertimbangkan hal itu, manajer sementara Michael Carrick bisa melakukan hingga 4 perubahan untuk pertandingan tandang ke London Barat. Dengan Maguire dan Martinez diskors, jelas bahwa Aiden Heaven akan kembali ke susunan pemain setelah sekian lama absen. Mantan pemain jebolan Arsenal ini siap berduet dengan Leny Yoro di jantung pertahanan United. Heaven belum pernah menjadi starter di pertandingan liga di bawah bimbingan Carrick, dengan penampilan terakhirnya sebagai starter adalah pada hasil imbang 2-2 melawan Burnley di awal Januari di bawah pelatih sementara Darren Fletcher. Ia hanya bermain selama 15 menit sejak saat itu, dan pemain 19 tahun ini memiliki kesempatan untuk membuktikan kemampuannya melawan tim asuhan Liam Rossinior. Perubahan kedua jelas akan terjadi di posisi bek kanan, dengan Diogo Dalot kembali diturunkan menggantikan Nosair Mazraoui yang tampil biasa saja melawan Leeds dari starting 11 dan posisinya cukup biasa saja selama babak pertama. Absennya Dalot baru-baru ini karena sakit membuka jalan bagi Mazraoui untuk menjadi starter, tetapi ia tidak mampu memanfaatkannya. Dalot masuk dari bangku kecadangan untuk menggantikannya dan diperkirakan akan kembali ke starting 11 melawan The Blues. Manuel Ugarte kembali tampil buruk di lini tengah United. Pemain Uruguay itu mendapat kesempatan langka untuk menjadi starter karena Kobbie Mainoo cedera. Ugarte hanya memenangkan 1 dari 4 duel udara yang diperebutkan. Ia kehilangan bola 11 kali dan gagal memotong umpan crossing untuk gol pembuka Leeds. Carrick menggambarkan absennya Mainoo sebagai masalah kecil. Berdasarkan hal itu, kami memperkirakan ia akan kembali dan berduet dengan Casemiro di lini tengah. Perubahan keempat mungkin terjadi di sepertiga akhir lapangan, dengan Amad Diallo digantikan oleh Bryan Mbeumo di sisi kanan serangan United. Amad beberapa kali berada di posisi mencetak gol yang bagus pada Senin malam, tetapi ia kurang tajam di depan gawang hingga ia diganti. Ia belum memberikan kontribusi gol tunggal untuk United sejak pertengahan Desember melawan Bournemouth. Manchester United dapat saran untuk angkut penyerang Brentford yang sedang on fire ini. Performa tajam Igor Thiago bersama Brentford mulai mencuri perhatian publik Liga Inggris musim ini. Striker asal Brasil itu tampil konsisten sebagai mesin gol yang sulit dihentikan lawan. Ketajamannya bahkan membuatnya masuk dalam persaingan perebutan sepatu emas Premier League. Ia mampu bersaing langsung dengan nama besar seperti Erling Haaland dalam urusan mencetak gol. Thiago menunjukkan perkembangan signifikan setelah sempat diganggu cedera di musim debutnya. Kini, ia justru menjadi sosok kunci dalam lini serang Brentford yang tampil mengejutkan.
Thiago sendiri telah mencetak 24 gol di semua kompetisi musim ini bersama Brentford. Catatan tersebut semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu striker paling produktif di Premier League. Mantan pelatih timnas Inggris, Sam Allardyce, secara terbuka memberikan saran kepada Manchester United. Ia menilai klub tersebut tidak perlu mencari opsi lain jika ingin menambah daya gedor di lini depan. Menurut Allardyce, performa Thiago sudah cukup menjadi bukti kualitasnya sebagai striker top. Ia menilai sang pemain memiliki atribut yang dibutuhkan untuk bersinar di Old Trafford. Berbicara di siniar No Tipi-Tepi Football, Allardyce menegaskan, "Maksud saya, siapa yang akan membeli penyerang tengah Brentford, Igor Thiago? Manchester United tidak perlu mencari lebih jauh menurut saya," serunya via gol. Ia telah mencetak angka 20 gol, Anda tidak perlu mencari lebih jauh lagi. Saya pikir mereka akan mengincar John Philip Mateta, tetapi mungkin karena usianya mereka mempertimbangkannya lebih baik. Tetapi pemain Brasil ini, Thiago, ia sudah mencetak 20 gol dan telah membawa Brentford hampir lolos ke Eropa. Meski nama Thiago mencuat sebagai opsi menarik, Manchester United dikabarkan memiliki prioritas lain di bursa transfer musim panas. Klub lebih fokus untuk memperkuat lini tengah mereka. Keputusan ini tidak lepas dari rencana kepergian Casemiro yang diumumkan pada Januari lalu. Kehilangan sosok berpengalaman tersebut membuat MU perlu segera mencari pengganti. Beberapa nama gelandang muda pun mulai dikaitkan dengan setan merah. Di antaranya adalah Elliot Anderson, Adam Wharton, dan Carlos Baleba. Saat ini MU masih berada di posisi ketiga klasemen di bawah asuhan Michael Carrick. Namun peluang untuk mendatangkan striker baru seperti Thiago tetap terbuka, terlebih jika United musim depan jadi bermain di Liga Champions. Matthias de Ligt tengah berada dalam fase sulit bersama Manchester United musim ini. Bek asal Belanda itu masih berjuang keras untuk pulih dari cedera yang membuatnya absen cukup lama. Sudah hampir 5 bulan de Ligt tak merumput bersama setan merah. Absennya sang pemain jelas menjadi pukulan telak bagi lini belakang tim. Sejak awal tahun, de Ligt sebenarnya sempat beberapa kali hampir kembali berlatih. Namun rasa sakit di bagian punggung terus menghambat proses pemulihannya. Situasi ini membuat nasib de Ligt di musim 2025-26 semakin tidak pasti. Bahkan peluangnya untuk kembali sebelum musim berakhir kini dipertanyakan. Manchester United tak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka terkait kondisi de Ligt. Pelatih kepala Michael Carrick pun mengakui bahwa cedera ini bukan perkara sederhana. Carrick menegaskan bahwa proses pemulihan de Ligt membutuhkan waktu yang tidak bisa dipastikan. Ia juga menyebut cedera punggung sebagai salah satu yang paling sulit diprediksi. Situasi ini membuat MU memilih pendekatan hati-hati demi menghindari risiko cedera yang lebih parah. Klub pun tidak ingin memaksakan sang pemain kembali terlalu cepat. Jujur, sulit untuk mengatakannya. Saya pikir itu hanya karena butuh waktu yang lama, kata Carrick kepada wartawan ketika ditanya apakah de Ligt akan kembali sebelum akhir musim. Ya, saya tidak bisa memberitahu Anda lebih banyak tentang itu, sungguh. Ini salah satu hal yang terjadi pada cedera punggung. Terkadang Anda pikir semuanya baik-baik saja, lalu tiba-tiba ada yang tidak beres. Jadi kami hanya bersabar dan berusaha mengatasinya. Dan kita lihat saja nanti. Kami tentu akan memberinya waktu dan mencoba memulihkannya secepat mungkin. Tapi sangat sulit untuk mengatakannya. Saya tidak mencoba menyembunyikan apapun. Sejujurnya, saat ini kami tidak tahu. Jadi kita harus menunggu dan melihat, terangnya. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.